sungguh berharga di mata. Engkaulah Tuhan, Kaulah Pajunan, Kau memilihku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah Pajunan, Kau memilihku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan Salam, selamat pagi, Nang. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Salam, Salam, Bapak. Nang. Selamat pagi. Puji Tuhan sudah mengawal pekan ini ya. Pagi. Oke Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sebelumnya Abuna minta maaf kalau suaranya agak sedikit berbeda dari biasanya. Tapi dengan semangat dan hati yang gembira, Abuna percaya kita semua yang sakit pasti disembuhkan. Amin Bapak Ibu. Ya, Amin. emang lagi musim juga soalnya. Ya, Ya, musim bapil alias apa? Batuk pilek. Iya. Batuk pilek. Ya, bapil nggak apa-apa daripada baper ke bawah perasaan ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, lebih baik bapil daripada baper ya. Ya Bapak Ibu sekalian terkasih, tapi jauh lebih baik kita sembuh dan sehat. Tapi biarlah pada hari ini setiap orang entah bapil atau baper, ketika ketemu di BW semuanya dipulihkan dan disegarkan kembali, termasuk juga Abuna. Amin Ibu. Oke Bapak Ibu sekalian, kita percaya tidak ada yang bisa menolong kita selain Tuhan Allah yang sanggup menolong kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian terkasih, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya Roh-Mu ada buat kami, dan damai sejahtera Kristus tinggal di dalam kehidupan kami senantiasa. Hari lepas hari kami yakin tangan-Mu selalu menuntun kami, menopang kami, dan menjauhkan kami, meluputkan kami dari segala mara bahaya. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus Kristus kami boleh percaya ada mujizat, ada kesembuhan, pemulihan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan, dan pertolongan. Haleluya, amin. Amin Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu sekalian, suara Abuna jelas ya? Jelas. Jelas ya. Kita mau sama-sama menaikkan pujian. Pujian yang berikut ini Abuna akan mulai share ya. Kita mau memuji Tuhan, meninggikan namanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Amin. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Mari kita sembah Dia saudara, sama-sama katakan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah
kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung melanjutkan yang kemarin ya Bapak Ibu. Bunda mohon maaf kemarin itu nggak tahu kenapa, tapi puji Tuhan hari ini semuanya running well, berjalan dengan baik. Dan Abunda nggak ngapa-ngapain gitu, cuman ngomong sama Tuhan gini, Tuhan Yesus tolong nanti hari Senin semuanya berjalan dengan normal gitu. Dan puji Tuhan hari ini seharusnya sih hasilnya bisa ditayangkan ya. Kalau yang kemarin yang kita bahas tidak bisa ditayangkan. Jadi nggak ada salahnya kalau kita akan kilas sedikit ya, ulas sedikit Bapak Ibu yang kemarin, bahwa bagaimana setiap kita memiliki potensi untuk menjadi apa Bapak Ibu? Pahlawan ya. Besarkah, kecilkah yang bisa kita lakukan, yang dapat kita perbuat, selama kita bisa menolong orang lain, itu jauh lebih baik daripada kita tidak menjadi pahlawan. Demikian juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu juga besar atau kecil perbuatan mereka, mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan ya Bapak Ibu sekalian terkasih. Ya, sejalan dengan itu hari ini kita mau baca ya Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka di 1 Tawarikh pasal yang ke-12. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau baca ya 1 Tawarikh pasal yang ke-12 dengan judul perikop pengikut Daud di Ziklag. Pengikut Daud di Ziklag. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Ziklag selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kish. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melantarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kirinya. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin. Ahiezer, kepala, dan Yoas,
Anak Sema'a, orang Gibea, Yeziel dan Pelet. Anak-anak Asmawet, Beraha dan Yehu, orang Anatot. Yesmaya, orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu yang mengepalai 30 orang. Yeremia, Yahaziel, Yohanan dan Yozabat, orang Gedera. Eluzai, Yerimot, Bealia, Semaria dan Sefaka, orang Harufi. Elkana, Yisia, Azaril, Yoezer dan Yasobam, orang-orang Korah. Yoela, Zebaja, anak-anak Yeroham dari Gedor. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun. Ini pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Ezer, kepala. Obaja, orang kedua. Eliab, orang ketiga. Mismana, orang keempat. Yeremia, orang kelima. Atai, orang keenam. Eliel, orang ketujuh. Yohanan, orang ke-8. Elzabat, orang ke-9. Yeremia, orang ke-10. Mahbanai, orang ke-11. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan mereka lah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Juga dari Manasya ada yang menyeberang. Oh, sampai situ dulu ya Bapak Ibu. Mohon izin, dilanjut dulu, tanggung ya. Juga dari Manasya ada yang menyeberang memihak kepada Daud. Ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul, sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan raja-raja kota orang Filistin itu menyuruh dia pergi. Katanya, mungkin dengan taruhan kepala kita ia menyeberang memihak kepada tuannya Saul. Pada perjalanannya ke Ziklag, sebagian dari suku Manasya, Adnah, Yozabat, Yedeael, Mikhael, Yozabat, Elihu dan Siletai, kepala-kepala pasukan 1000 suku Manasye, menyeberang memihak kepadanya. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar, seperti bala tentara Allah. Bapak Ibu bisa highlight 2 ayat. Di highlight itu maksudnya dikasih tanda. Yang pertama itu adalah di ayat yang ke-18 ya. Kemudian dikasih tanda di ayat yang ke-22. Oke. Di ayat 18 itu poinnya adalah Bapak Ibu, pengakuan dari orang lain bahwa yang menolong Daud itu hanyalah Tuhan. Lalu kemudian di ayat yang ke-22 itu bicara mengenai multiplikasi. Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan janji Tuhan sepanjang tahun 2025 ini, bahwa bagaimana Tuhan akan memberkati kita, memasyurkan nama kita,
dan Tuhan akan menjadikan kita berkat, mengutuk orang yang mengutuk kita, itu bagaimana Tuhan membela kita. Dan dimanapun kita berada, semua orang di sekitar kita tuh diberkati. Nah, tidak akan bisa terjadi kalau tanpa adanya bala bantuan. Dalam hal ini bala bantuan yang dimaksud adalah kerinduan saudara dalam memperbesar dan melebarkan sayap kepemimpinan baik di perusahaan maupun ekspansi proyek maupun juga pertumbuhan dari organisasi, termasuk juga bagaimana merangkul keluarga demi keluarga yang lain. Itu tidak akan bisa berkembang dan tidak akan bisa terjadi kalau tanpa adanya keterlibatan dan bantuan-bantuan. Ada dua opsi dalam kehidupan ini yang Roh Kudus sematkan, taruh di impresi hati Abuna, adalah memang manusia dikasih kepintaran dan kemampuan untuk memilih kira-kira mau dibantu sama siapa dan minta bantuan ke siapa. Kita diberi kapasitas untuk men-screening setiap karakter orang-orang yang akan bekerja kepada kita. Atau kita datang kepada Tuhan, kita berserah penuh hanya kepada Tuhan, tapi bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Tapi kita membuka diri. Kita membuka diri, kita berdiskusi, kita bicara belak-belakan, tujuannya apa. Nanti dari situ kita akan diberi tuntunan dan kita akan ditunjukkan oleh Tuhan. Ya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Ya. Ketika tahun lalu kami berjibaku dengan kesulitan untuk mendapatkan imam musik. Ini contoh ya. Karena imam musik ini hari-hari ini memang cukup sulit ya Bapak Ibu, pemusik untuk gereja. Nah, hasil dari doa bertahun-tahun itu baru Tuhan tunjukkan dan Tuhan bukakan jalannya ya. Itu setelah sekian lama melalui banyak peristiwa. Jadi memang kita harus mau untuk membuka diri ketika Tuhan memberikan orang-orang yang siap membantu. Ya memang siap membantu ini kan bukan berarti semuanya membantu lalu kita tidak memikirkan kebutuhan untuk transportasinya dan lain sebagainya gitu. Jadi dari mana kita bisa tahu bahwa itu bantuan dari Tuhan? Tentu dari ketika kita memberikan misalnya harusnya transportasinya sekian, mungkin ini segini, mungkin kurang. Tapi kalau yang bersangkutan ternyata semakin semangat, berarti itu bantuan dari Tuhan. Dan puji Tuhan, yang bersangkutan semakin semangat dan makin semangat melayani di OIC. Walaupun jauh banget, tapi tetap mau. Itu bicara mengenai bantuan. Belum lagi perlengkapan ibadah. Oh, Abuna kan pendeta, saya ini pebisnis. Justru ketika Anda pebisnis, Anda harus semakin berjuang untuk memiliki sebuah konsep kepemimpinan yang melekat dan berserah kepada Tuhan. Karena apa bedanya dengan Daud? Kita bisa lihat bagian suku Benyamin itu semuanya pro sama Saul. Artinya berseberangan dengan posisinya Daud. Akan tetapi mereka sendiri yang datang kepada Daud. Dan kenapa mereka mau datang kepada Daud? Mereka mengakui bahwa kepemimpinan yang berasal dari Roh Allah adalah kepemimpinan yang pasti akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kepemimpinan kita di rumah tangga?
Bagaimana dengan kepemimpinan kita di kantor? Yang memimpin kita itu roh siapa? Roh Allah apa bukan? Atau roh alay? Ya, kalau roh alay berarti kita harus berubah supaya roh Allah yang bekerja. Roh Kudus apa Roh Kudus? Kalau Roh Kudus berarti kita harus ubah supaya Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Sehingga orang-orang yang tidak hanya kita pimpin, tetapi para kompetitor kita pun, bahkan tim kompetitor kita pun akan melihat, oh ini ya kepemimpinan yang berbeda. Kita nggak perlu mereka-reka, kita nggak perlu berandai-andai. Tuhan sendiri yang akan pakai orang-orang yang paling tepat. Orang-orang yang benar-benar memegang peranan penting di posisi mereka. Ketika mereka menjadi bagian dari kompetitor kita. Tetapi kalau kuasa Tuhan bekerja, Tuhan sendiri yang mendatangkan mereka kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Demikian juga dalam kebutuhan hidup. Demikian juga dalam kebutuhan akan janji-janji Tuhan. Kembali lagi kita harus akui, cuma Tuhan yang bisa menolong. Cuma Tuhan yang bisa menggerakkan hati orang-orang untuk memberikan pertolongan. Apakah salah? Enggak. Jadi kita harus datang kepada Tuhan. Iya. Harus minta sama Tuhan. Iya. Lalu sebut namanya. Iya. Karena itu yang Abuna lakukan. Dan itu yang Abuna dapat. Bagaimana kalau sudah didoakan tapi kok belum terjadi? Cuma dua. Kalau bukan waktunya Tuhan, atau yang kedua orangnya mengeraskan hati. Sama seperti Saul kan. Nah, kalau orang yang mengeraskan hati kita nggak usah bahas lah. Kita tahu endingnya Saul bagaimana. Apalagi menahan kebaikan Tuhan atas diri orang lain. Karena kita menganggap, masa dia terus sih, yang lain lah. Nah, itu urusannya dengan siapa? Itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Tetapi kita Bapak Ibu, yang penting hari ini Roh Kudus kembali ingatkan, kita ini jangan bergeser dari posisi di mana kita berharap penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Daud menuliskan di Mazmur pasal 121. Kita buka yuk sebelum kita sama-sama berdoa. Kita buka sama-sama Mazmur 121 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama di tempat kita masing-masing. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kita taruh tangan di dada Bapak Ibu. Kita baca sekali lagi, nanti yang di ayat yang ketiga. Katamu kita ganti dengan kataku ya. 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Amin. Kalau misalnya Anda mau baca satu pasal juga boleh. Tapi Abuna ambil 2 ayat ini sebagai tolak ukur ya. Sebagai barometer. Karena tidak sedikit orang-orang Kristen yang mudah bangkit tapi mudah putus asa.
mudah semangat, tapi gampang sekali yang namanya menyerah ketika dihadapkan kepada pergumulan-pergumulan kehidupan yang berat. Baru ada konflik sedikit, nanti bilang Tuhan gak peduli sama keluarga dan rumah tangga saya, gak peduli dengan masa depan saya. Karena itu tidak benar Bapak Ibu. Dari kisah Daud tadi bisa lihat pahlawan-pahlawannya Daud yang memberi dukungan kuat sehingga Daud menjadi pemimpin yang semakin hebat. Bukan datang dari kalangan sendiri saja, tetapi dari orang-orang lain, orang-orang luar. Artinya apa? Artinya Tuhan sanggup memberikan berkat Tuhan kepada saudara, gak cuma dari orang-orang lingkungan-lingkungan terdekat. Jadi kalau misalnya orang-orang terdekat ini gak memberkati, saudara gak usah kecil hati. Kalau lingkungan terdekat ini gak memberikan apresiasi, saudara gak perlu merasa, ya orang terdekat aja gak peduli sama saya. Karena saudara, kepedulian manusia di sekitar kita itu punya potensi terlelap. Artinya apa? Terlupakan. Tidur, orang tidur kan pasti lupa. Tadi habis ngapain ya? Iya kan gitu. Setelah berdiam sebentar baru ingat. Oh, tadi ketiduran ya ternyata. Kenapa? Karena orang tidur pasti lupa. Apalagi lelap tidurnya. Tapi kalau Tuhan Yesus Bapak Ibu, sudah terbukti murid-muridnya bolak-balik jatuh ngantuk, Tuhan Yesus tetap berdoa lagi di Taman Getsemani. Itu keteladanan Allah sebagai manusia. Kita itu bisa seperti itu. Dan itu juga salah satu bukti bahwa Tuhan Allah penjaga kita tidak pernah terlelap. Jangankan kantuk, maut aja tidak bisa menguasai, apalagi rasa ngantuk gak bisa menguasai. Coba tapi kalau kita, mudah sekali dikuasai oleh rasa ngantuk. Ibaratnya begini, manusia itu tidak bisa diandalkan Bapak Ibu. Gak ada yang sanggup menolong selain yang menciptakan dan menjadikan langit dan bumi. Jadi caranya sangat mudah Bapak Ibu. Jangan pernah lari dari prosesnya. Taruh tangan di dada yuk sama-sama. Kalau hari ini termasuk proses yang Tuhan izinkan, aku gak akan lari. Betul. Jangan lari keluar gitu. Tetap dalam track prosesnya Tuhan. Mungkin ada yang bilang, aduh nih formalitas banget nih. Bahasanya umum, dikit-dikit proses. Tapi memang seperti itu Bapak Ibu. Karena dulu saya pun jujur pernah jadi orang yang seperti itu. Ketika ada satu perkataan, ada nasihat, tenang, ikuti prosesnya Tuhan. Karena udah kepahitan banget dan gak sabaran. Udah keburu menganggap bahwa Tuhan ini gak peduli sama saya. Saya kesal sendiri. Perasaan proses mulu sama Tuhan. Dulu Abuna seperti itu. Belajar dari kesalahan Abuna langsung berubah. Saya mau tetap setia dengan prosesnya Tuhan. Sakit sih memang. Kecewa iya. Mangkel pasti. Ada begitu banyak dimensi permasalahan kan gitu. Tetapi sekali lagi, sekalipun kita diperlakukan, ada perkataan, kemudian apa? Sudah. Ikuti tracknya Tuhan aja. Bagaimana kalau misalnya dihardik Abuna? Ya terima aja hardikannya. Yang penting bukan Tuhan yang hardik. Kalau Tuhan yang hardik, kelar kita Bapak Ibu. Kalau ditempeleng, ya selama tempeleng itu sifatnya tidak mematikan, ya sabar-sabar aja lah. Abuna nih ngomong sembarangan. Loh saya pernah ditempeleng Bapak Ibu. Selama bukan ditempeleng Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan yang tempeleng nanti kayak Nebukadnezar langsung sakit jiwa Bapak Ibu. Ya, ditegur Tuhan itu lebih baik ditegur dengan orang yang gak beralasan daripada ditegur sama Tuhan. Amin. Iya, ibaratnya begitu. Ya,
Jadi kalau misalnya ada orang-orang tiba-tiba kayak Hardik itu kan di jalan suka gitu, kenal enggak tiba-tiba bentak ya kan. Jadi kita nggak usah balas lah, nggak usah dipikirin. Jangan dihardik sama orang, terus udah gitu di dalam sama orang dekat ngehardik kita juga. Kasihan yang dihardik di awal, dihardik lagi. Ya sekali lagi Bapak Ibu, penolong ini bukan tentang orang yang punya masalah ditolong jadi masalahnya nggak ada, bukan. Ketika ada yang tidak ada yang mengapresiasi juga, nanti Tuhan tolong tuh dengan orang lain yang mengapresiasi kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus tuh baik. Oh, saya rasakan luar biasa baiknya. Ya, kenapa Roh Kudus bisa ungkapkan ini? Supaya kita menjadi orang-orang yang tidak hanya berpatokan kepada nalar kita. Nalar saya sih pantasnya, ini orang A, B, C ini sebenarnya bisa dong bikin begini misalnya gitu. Nah kalau kita berpatokan sama itu, pasti kita kecewa. Akhirnya kita langsung kendor, kerajinan kita langsung menurun. Tapi kalau kita tidak berpatokan dengan nalarnya kita, mekanisme penilaian kita, udah serahkan aja sama Tuhan. Udah, mungkin Tuhan lagi mau proses saya. Nanti akhirnya Tuhan akan berikan pertolongan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kuncinya cuma satu, kayak Daud gak pernah lari dari prosesnya Tuhan. Kalau memang Tuhan memproses saudara melalui BW ini, jangan lari sembunyi dari BW ini Bapak Ibu ya. Karena Abuna selalu berdoa, biar dari BW ini gak cuma Abuna yang ditolong Tuhan, tapi Bapak Ibu juga ditolong Tuhan. Dan semua orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang-orang yang memperoleh apa yang Tuhan janjikan itu. Karena apa? Di mata Tuhan Allah kita itu tekun, kita melakukan kehendak Bapa. Sehingga apa yang Ibrani 10 ayat 36 maksud Abuna, ya, itu terjadi. Karena apa saudara? Karena apa yang sudah kita lakukan membuat kita layak dan berhak untuk memperolehnya. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Untuk itu mari kita sama-sama mengambil sebuah sikap ya. Di ujung manapun kita tidak akan menemukan pertolongan, perlindungan sempurna, pembelaan, penghargaan, penerimaan. Gak ada. Selain apa? Selain kepada Tuhan sendiri yang berjaga atas kita 24 jam penuh. Amin Bapak Ibu. Amin. Yuk sama-sama taruh tangan di dada, katakan demikian. Pertolongan dan perlindunganku yang sempurna, pertolongan dan perlindunganku yang sempurna hanya ku dapatkan di dalam Tuhan. Karena hanya Dialah yang tidak pernah tertidur dan terlelap atasku, dan Dialah Tuhan Yesusku. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau tidak pernah tertidur dalam menjaga hidup kami, bahkan tidak pernah terlelap. Ampuni kami kalau kami sering yang ketiduran imannya, sering terlelap kerajinannya. Tapi hari ini biarlah kami semua sadar bahwa Tuhan sanggup untuk mengirimkan orang-orang yang mungkin berseberangan dengan kami pada awalnya, tetapi orang-orang itu Tuhan pakai untuk menolong kami, sehingga kami boleh kuat, kami boleh diberkati, kami dihargai, dihormati, dan kami bersuka cita. Kami dibela kehormatannya oleh orang-orang bahkan mungkin di luar dari nalar kami, karena seharusnya orang-orang di lingkaran terdekat yang memberkati kami, tetapi justru Tuhan sanggup memakai orang-orang di luar dari apa yang kami pikirkan. Untuk itu kami tidak akan ragu lagi. Tidak ada tempat yang bisa kami percaya dan kami yakini kami boleh berserah penuh hanya Engkau saja. Saat ini kami juga mau berdoa untuk kesembuhan bagi yang sakit, pemulihan bagi yang terluka, dan jalan keluar bagi yang membutuhkan jalan keluar, dan pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan.
penghargaan, pembelaan, dan kehormatan bagi yang membutuhkan. Engkau dapatkan ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus. Engkau dapatkan dan engkau peroleh ketika engkau berseru hanya kepadanya. Berkati proses pemutihan yang masih dilakukan oleh Oma Leli, supaya Tuhan boleh beri kemampuan kepada ibu hamba ini, Tuhan, kemampuan untuk memenuhi persyaratan sehingga benefit dari program pemerintah itu boleh beliau terima. Dan juga Bapak Ibu semua yang mungkin mengikuti program pemerintah, Tuhan berkati supaya proses itu berjalan dengan baik dan lancar. Hari ini tidak ada keraguan dan tidak ada kecemasan. Biarlah setiap kepala rumah tangga, setiap istri, setiap pemimpin perusahaan, bahkan hamba Tuhan adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, sehingga membuat orang-orang di luar mengakui bahwa kemenangannya, berkatnya, kekayaannya, kehebatannya karena Roh Allah menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau layak ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, tidak hanya Alden dan Talia, tapi juga seluruh anak-anak cucu kami yang hari ini masih ujian, seperti Kak Alfi masih ujian, dan juga mungkin anak cucu ibu, bapak ibu yang lainnya. Kami sepakat kecerdasan, kecermatan, ketelitian, kepandaian, keberhasilan Tuhan materaikan dalam nama Yesus. Diluputkan dari keteledoran, diluputkan dari hal-hal yang membuat mereka tidak mampu untuk berpikir baik atau membuat mereka mudah lupa. Kami tolak dalam nama Yesus, sebab kami percaya keturunan kami adalah keturunan yang berhasil di masa depan, diberkati berlimpah-limpah dan takut akan Tuhan. Pembelaanmu ada pada mereka. Tuhan berkati dan Tuhan jaga keturunan-keturunan kami. Dan pada akhirnya sebelum kami berpisah, kami percaya Engkau tidak akan pernah terpisah dari kami, dan kami tidak pernah terpisah dari kasih setia Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih, terimalah berkat dan janji Tuhan yang telah Tuhan janjikan di sepanjang tahun 2025 ini. A year of spectacular blessings. Inilah janji Tuhan yang spektakuler, yang berhak kita terima karena kita semua satu dalam Kristus, dan kita adalah keturunan-keturunan dari Abraham. Bahwa Tuhan akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dimanapun kau berada, orang-orang sekitarmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Dialah Yesus Kristus, Allah yang hidup sekarang sampai selama-lamanya, menyertai saudara hingga tiba kesudahannya. Ia selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia, dan ia selalu melimpahkan rahmat dan kemuliaannya atasmu, sehingga engkau beroleh kemurahan dan kasih karunia-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Ingat Bapak Ibu, ya, tempat kita untuk berharap pertolongan tidak ada yang lain, cuma ada satu, yaitu Tuhan yang apa Bapak Ibu? Baik, yang baik, amat baik, amat baik, selalu baik, Selamanya baik. namanya ya, Yesus Kristus. Kristus. Kasih tos sambil kita melewatkan salam. Dadah, sampai ketemu lagi besok ya Bapak Ibu. Terima kasih Terima kasih ya Buna. Iya, Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Abuna Kartika yang sudah menolong Abuna tadi subuh, sehingga membuat Abuna mampu untuk berdiri dan duduk di hadapan Bapak Ibu sekalian. Oh, Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Abuna terima kasih dan semua. Terima kasih ya. Ya, Bunda, sama-sama. Bunda, Bapak-bapak Ibu, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Retno sudah kembali hadir. Tuhan memberkati Ibu dengan kesehatan dan kesembuhan. Amin Bapak. Amin. Ya, Bapak Ibu jangan lupa untuk update kalau ada kabar-kabar terbaru ya, mengenai doa Bapak Ibu dijawab, lalu progres juga berhasil.
karena kami menyimpan banyak sekali kesaksian-kesaksian, dan tentu kami juga rindu ada update-update yang Bapak Ibu alami sehingga BW ini benar-benar nyata memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Terima kasih Buna. Tuhan berkati. Oke, Terima bye. kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah Bapak Ibu. Shalom, bye-bye. Bye.